Ustazah izin bertanya, bekas sikat gigi di waktu pagi apakah dapat membatalkan mandi wajib di waktu siang harinya? Tolong bantu jawab Ustazah. Ya tentu gak membatalkan gitu. Kan kamu sikat gigi di pagi hari nih, habis sikat gigi tentunya kumur-kumur dong, gak mungkin habis sikat gigi odolnya dibiarin gitu. Gigi udah bersih, gak ada odolnya, gak ada apapun gitu ya. Lalu siang harinya kamu mandi wajib, ya sah dong. Selama memang ketika mandi wajibnya kamu memenuhi fardu mandi wajibnya, yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh gitu. Dan ini juga sebelumnya ada pertanyaan seperti ini, kalau misalkan saya malam harinya cuci tangan pakai sabun, habis itu dibilas, kemudian pagi-paginya saya itu mandi wajib atau saya itu wudu, apakah wudunya sah? Ya sah dong gitu. Kenapa? Kan itu udah dibilas, sabun yang semalam udah dibilas, udah gak menghalangi air lagi gitu. Jangan sampai terjadi salah paham seperti ini. Mandi wajib ataupun wudu bisa jadi tidak sah ketika di anggota badan itu, di anggota, kalau dalam mandi wajib ya berarti anggota badannya itu seluruh tubuh, karena dalam mandi wajib harus yang terbilas itu seluruh tubuh. Tapi kalau dalam wudu kan wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kedua kaki, itu perbedaannya. Nah, ketika misalkan dalam mandi wajib, maka di anggota tubuh ya, seluruh tubuh yang zahir bagian luar itu harus terbebas dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Harus terbebas dari sesuatu yang dapat merubah sifat air. Itu karena pokoknya air harus rata ke seluruh tubuh ya, harus mengalir ke seluruh tubuh ya, pokoknya rata teraliri air seluruh tubuh tanpa terhalangi sesuatu apapun gitu. Jadi kalau misalkan pakai cincin yang apa ya, yang pasek itu yang sangat ngepres, lagi mandi wajib ya digeser-geser dong cincinnya. Biar apa? Biar air sampai ke bagian kulit yang terhalang oleh si cincinnya ini gitu. Kemudian kalau misalkan ada bagian yang terhalang, misalkan terhalangnya ini karena plester luka, ya plester lukanya dibuka dong, jangan sampai menghalangi gitu. Atau misalkan ini seorang wanita habis buat cimol bikin adonan, di kuku-kukunya, di sela-sela tangannya ada adonan-adonan yang bekas tadi ya, cimol itu dari tepung tapioka. Ya itu juga bersihkan dulu sebelum mandi wajib, bersihkan dulu. Jangan sampai tangan masih ada adonan cimol atau tangan masih ada plesternya gitu, langsung mandi wajib aja, langsung niat mandi wajib, langsung dialiri air seluruh tubuh, sehingga pas mandi wajib ada bagian-bagian tubuh yang terhalangi ya oleh benda gitu, oleh benda lain. Itu yang dimaksud gitu. Sementara ini malam harinya pakai sabun, kemudian pakai sabun udah dibilas pula, udah terbebas pula, gak ada, ya udah gak masalah. Kalau pakai sabun itu termasuknya sesuatu yang bisa merubah sifat air. Nah, mandi wajib yang bisa jadi gak sah tuh kalau gini, pas kamu mau mandi wajib, kamu nih ini belum diguyur ya, tubuh belum diguyur, kamu langsung pakai sabun ke seluruh tubuh, sampo udah dipakai ke rambut, sambil guyur ke atas kepala, ini udah penuh sama sampo nih, kepala udah penuh sama sampo, badan udah penuh sama sabun gitu ya, semuanya ada sabunnya, sambil diguyur, sambil kamu niat nawaitul gusla irofil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Loh, itu kan ada sabunnya, itu ada samponya. Seharusnya gimana? Seharusnya jangan seperti itu. Seharusnya kamu pas mandi wajib jangan ada dulu sabun, jangan ada dulu sampo gitu. Karena kalau sambil ada sabun, sambil ada sampo kamu guyur lalu niat nawaitul gusla, itu air kena ke sampo dulu, kena ke sabun dulu, akhirnya berubahlah si airnya jadi air sabun ya, jadi air mutagoyir, sehingga mandi wajibnya gak sah gitu. Pokoknya yang jadi poinnya dalam mandi wajib, aliri air ke seluruh tubuh bagian zahir, dan gitu ya, tidak boleh ada yang menghalangi, tidak boleh ada yang merubah sifat air. Jadi kalau mandi wajib itu
baiknya seperti ini. Sebelum kamu sabunan, kamu sampoan, sebenarnya sabunan gak sampoan juga dalam mandi wajib gak termasuk fardu mandi wajib. Tapi kita kan pengen segar, pengen wangi, biasanya pakai sabun ya. Fardu mandi wajib 2, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Niatnya itu pas ketika air menyentuh bagian tubuh manapun itu. Yang pertama kali niat di hati. Nah, sekarang yang perlu ditekankan adalah pokoknya saat mengalirkan air ke seluruh tubuh itu dalam kondisi tubuh tidak boleh terhalang apapun, ya, tidak boleh terhalang sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang dapat merubah sifat air gitu. Jadi kalau mau mandi wajib, sebelum pakai sabun, pakai sampo, guyur dulu seluruh tubuh. Pas air kena ke kulit, niat mandi wajib, nawaitul gusla li rafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala, guyur seluruh tubuh sampai rata, sampai ke biasanya yang kelewat nih, lubang-lubang telinga ya, itu hati-hati, lubang-lubang yang terlihat ya, yang terlihat bukan lubang yang dalamnya. Lubang ini nih yang terlihat oleh pandangan mata itu termasuk bagian luar, wajib kena air, guyur dengan air. Kemudian sela-sela bagian tubuh, lipatan-lipatan tubuh itu harus lebih hati-hati, itu juga harus kena air. Kalau bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung itu dalam mandi wajib itu bukan termasuk bagian luar, sehingga tidak wajib menyampaikan air ke dalam bagian hidung dan bagian mulut, tapi hukumnya sunnah, terkecuali di dalam hidung dan mulutnya ada najis. Najisnya apa? Misalkan ada darah ya, apa kamu mimisan kayak di hidung, atau kamu giginya berdarah kayak apapun itu, misalkan kalau ada darahnya maka wajib dibersihkan si darahnya, itu dihilangkan si darahnya, sampaikan air ke dalam mulut untuk menghilangkan si najisnya ini, si darahnya ini. Kalau tidak ada darahnya, maka menyampaikan air ke dalam bagian lubang dalam hidung dan mulut itu hukumnya sunnah gitu. Jadi intinya guyur niat sambil pertama kali air menyentuh kulit, kemudian guyur ke seluruh tubuh, dah selesai. Begitu mandi wajib. Habis itu barulah kamu pakai sabun, pakai sampo, gosok gigi. Ini dilakukan setelah mandi wajib beres. Jadi mandi wajib beres itu setelah seluruh tubuh terguyur sama air gitu. Bagian pakai sabun, pakai samponya ini bukan bagian dari mandi wajib gitu. Nah, bagaimana kalau gini Ustazah, saya tuh sampoan dulu, saya tuh gosok gigi dulu, saya tuh sabunan dulu, habis itu saya guyur. Sah tidak? Kalau pas guyur mandi wajibnya pas di tubuhnya ada samponya, di rambutnya ada samponya, di tubuhnya ada sabunnya, ya gak sah. Tapi kalau gini ceritanya, kamu tuh pakai sampo, pakai sabun, terus kamu guyur sampai bersih, gak ada sedikit pun sisa sabun. Dari kepala sampai kaki di tubuh manapun gak ada tuh sabunnya, udah bersih, gak ada sabunnya. Nah, setelah bersih dari sabunnya, dari samponya, lalu kamu niat mandi wajib. Niat mandi wajib dengan pertama kali air kena ke tubuh, lalu kamu guyur lagi seluruh tubuh. Sah gak? Ya sah. Kenapa sah? Ya karena di tubuh kamu memang tidak ada sesuatu yang merubah sifat air gitu. Yang tidak sah tuh ketika di tubuh kamu itu ada sabun, ada sampo, langsung kamu guyur bareng sama niat mandi wajib. Nah itu yang tidak sah. Jadi semoga tidak terjadi kesalahpahaman lagi, dan semoga ini difahami ya. Jadi yang intinya pokoknya mandi wajib itu niat, ratakan air ke seluruh tubuh, dan pas lagi meratakan air ke seluruh tubuh jangan ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, jangan ada sesuatu yang dapat merubah sifat air, apalagi kalau perubahannya itu sampai banyak.